Pada kesempatan kali ini dengan mata kuliah SIG, saya akan memberikan materi mengenai georeferensi, proyeksi, digitasi, dan cek validitas. Outline-nya terdiri dari 4 topik ini ya, georeferensi, proyeksi, digitasi, dan cek validitas. Georeferensi itu nanti kita akan mempelajari bagaimana dari satu peta cetak ya, bisa diunduh di tanah air, terus supaya kita terhubung antara sistem koordinatnya. Ini kan dari hasil scan, dari hasil unduh, itu belum punya sistem referensi. Jadi kita perlu melakukan georeference. Nah, karena peta cetak itu sudah ada acuannya, itu nanti kita cukup dengan menambahkan beberapa titik sebagai ground control point atau GCP. Nah, selanjutnya juga ada sedikit variasi, kita tambahkan juga bagaimana cara melakukan georeferensi dari citra atau capture ya, capturean citra yang kita peroleh dari bisa Bing Maps, bisa Google Earth ataupun Google Maps seperti itu. Nah, kita nanti juga sedikit mengulang mengenai proyeksi ya. Jadi sistem referensi koordinatnya dari PPSG 4326 kita cek, kita ulangi lagi pada bab sebelumnya sudah pernah. Nah, kita ulangi sedikit di sini bagaimana cara melakukan reproyeksinya, baik itu untuk data vektor maupun untuk data raster seperti itu. Nah, setelah georeferensi kita lakukan, kemudian sistem koordinatnya sudah kita sesuaikan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita melakukan digitasi. Nah, digitasi ini prosesnya sebenarnya sudah pernah ya kemarin dibahas. Jadi kita menambahkan satu titik, kita menambahkan satu line, kita tambahkan satu area. Di situ, nah, nanti kita olah di sana. Nah, terakhir, ini biasanya kalau data udah semakin banyak, nah, kita perlu mengecek validitas geometri yang telah kita inputkan tadi. Seperti itu. Untuk kebutuhan praktikum, nah, yang pertama kita perlu memastikan bahwa Quantum GIS itu sudah terinstal dan berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya kita unduh data peta cetak ya, wilayah masing-masing. Jadi misalkan sekarang lagi domisilinya atau bertempat tinggal di Bandung, nanti unduhnya wilayah yang di Bandung. Kalau di Jawa Timur, dan seterusnya. Jadi bisa diakses di tanaair.indonesia.go.id. Nah, terakhir nanti kita juga butuh yang namanya percobaan ya. Nah, ini sebenarnya kalau ada citra satelit atau foto udara, itu prosesnya seperti itu. Tapi kita karena keterbatasan akses ke data sana yang kebetulan misalkan nanti kita membutuhkan satu area terpencil yang tidak ada atau belum ada dengan zoom level yang lebih detail. Nah, ini kita belajar mengolahnya dari screen capture yang ada di imagery-nya Bing maupun Google Maps. Oke. Kita awali dari georeferensi atau georeferencing. Yaitu pengertiannya adalah proses untuk menentukan koordinat dunia nyata itu di mana untuk setiap pixel yang tampil pada layar. Kemudian georeferensi dilakukan untuk memberikan koordinat proyeksi pada peta hasil scan, foto udara maupun citra yang belum memiliki koordinat. Nah, georeferensi ini digunakan untuk memberikan proyeksi geografi yang belum memiliki proyeksi dengan memberikan satu titik kontrol sebagai acuan atau referensi.
Apa yang perlu di georeferensikan? Yaitu tadi data-data pertama raster ya, yang berasal dari hasil scan peta. Jadi, misalkan kita menemukan satu peta dan kita belum tahu eh, satu titik atau satu wilayah itu mewakili koordinat apa, kemudian kita cek juga mereka pada saat itu menggunakan pengolahan menggunakan referensi koordinatnya apa, baik itu untuk file scan, foto udara maupun citra satelit yang belum berisi informasi yang menunjukkan referensi spasial. Oke, yang pertama kita lakukan, kita langsung unduh aja ya di tanah air. Kita bisa buka browsernya. Ya, kita bisa buka di browser, kita kunjungi tanahair.indonesia.go.id. Nah, untuk download peta cetak, itu ada di menu download, peta cetak paling bawah, kita pilih yang RBI. Ini ada beberapa skala, kita pilih yang skala 25. Nah, contohnya, saya tinggal di Cibinong, jadi yang pertama kali saya lakukan itu cari grid atau NLP yang ingin kita download. Nah, kebetulan dia ada di daerah Bogor. Jadi NLP-nya 1209/143. Cara unduhnya, nih, untuk melakukan download, kita klik nomor NLP yang sehingga kita muncul pop-up ya, muncul pop-up dari NLP yang ingin kita download tadi. Itu terus kita klik aja zip-nya. Kemudian bisa kita simpan di salah satu folder. Nah, contohnya misalkan di folder pertemuan keempat. Nanti silakan diekstrak dari file tersebut. Nah, setelah berhasil diunduh, nanti kita tampilkan di Quantum JS. Jadi kita tinggal drag file-file yang sudah kita unduh tadi. Kita drag, kita masukkan ke Quantum JS-nya ya. Nah, di sini nanti akan tampil seperti ini. Nah, kalau kita lihat, ini misalkan kita tambahkan imagery, ya, kemarin ya, kita pelajari menambahkan imagery. Banyak kan, satu. Ya, kalau kita lihat ya, jadi file peta cetak itu dia belum punya referensi koordinat. Jadi dia dibuka itu dia tidak punya. Jadi kita perlu melakukan georeferencing supaya peta ini nanti persis menempel di atas wilayah dari Bogor seperti itu. Nah, selanjutnya kita melakukan sedikit mempelajari ya, sedikit mempelajari peta itu ada informasi apa aja dari koordinat reference system yang digunakan.
Nah, kalau kita lihat ada semacam grid ya, atau kotak-kotak. Nah, itu kita ada petunjuknya itu untuk membaca, baik itu untuk koordinat geografi maupun koordinat UTM. Nah, contohnya di situ ada satu kantor pemerintah, C, kemungkinan ini camat kalau tidak salah ya. Nah, itu ada di mana? Itu ada di, kalau kita lihat, kita dari ujung pojok kiri atas, itu ada mulai garis bujurnya itu 106,45 sekian. Nah, ini per grid dia bergeser. Jadi per setengah menit ya. Jadi kalau dilihat. Jadi kalau kita telusuri ke arah kanan, maka garis atau titik kebun pedes itu ada di 106,48. Kemudian dia kebetulan tepat di garis. Jadi ini garisnya 106,48. Dan kita ke arah selatannya, dia ada di antara 6 derajat 34 menit. Nah, ini sekitar 3 ya. 3 detik. Itu. Sehingga koordinat geografinya dapatkan 106 derajat 4800 dan 063403. Nah, kalau menggunakan UTM dengan satuan meter, sama. Jadi dia 0699, dia tepat di garis, dia 0. Kalau di utara, dari utaranya 92737. Nah, ini ya, di sini. Kalau kita telusuri. Nah, kalau kita lihat di kuantum JS-nya tadi, ini kan dari 106, nah, dia ada di 106,45, 145,30, 46, 46,30, 47, 47,30, 48, dia ada di sini. Nah, ini yang tadi kita cari titiknya. Sementara garis lintangnya jadi 34, 34 dan 34, 30. Berarti perkiraannya sepertiga dari satu unit kotaknya tadi. Itu untuk membaca posisinya. Nah, kemudian mengingat kembali mengenai koordinat UTM. Jadi kita mau menggeoreferensi itu harus tahu dia ada di mana. Nah, kalau Bogor kan ada di zona 48S. Jadi nanti kita ingat-ingat kalau menggunakan UTM 48S. Nah, caranya gimana? Nah, kita cek dulu dari atau kita definisikan dulu CRS yang kita gunakan. Bisa dicek di menu Coordinate Reference System Selector, atau klik kanan kita bisa set seperti itu. Nah, kita nanti masuk ke UTM Zone 48S. Hasilnya ya, untuk hasilnya. Nah, untuk melakukan georeferensi, pertama buka dulu menu georeferencer di menu raster, dan ada georeferencer. Saya jelaskan dulu, nanti baru kita praktekkan. Nah, terus setelah dibuka data rasternya, kita tinggal klik add data raster, kemudian kita membuat titik kontrol. Jadi sebagai acuan untuk proyeksinya, sehingga ada 3 atau 4 titik kontrol yang kita butuhkan. Jadi kalau satu titik tidak bisa diapa-apain, kalau 2 titik baru ketahuan satu garis. Nah, minimal 3 titik untuk menjadi satu bidang datar. Tapi akan lebih baik lagi ketika ada 4 titik kontrol. Jadi bidang datarnya itu lebih terlihat. Nah, untuk menambahkan poinnya, nah ini ada menunya di toolbarnya situ. Nah, kita ini karena peta cetak sudah ada referensinya ya. Nah, kita di persimpangan atau perempatan titik temu antara garis bintang dan garis bujur, kita masukkan nilainya. Nah, ini
koordinat proyeksi ya, jadi kita menggunakan satuan yang meter. Karena nanti kita simpan sebagai UTM 48S. Ini ada 4 nanti kita tambahkan. 1, 2, 3, 4 setiap ujung. Nah, kalau sudah, kita juga bisa melakukan penyimpanan GCP point-nya melalui menu file GCP point. Nah, kalau sudah, sebelum menjalankan georeferencing, kita bisa buka settingnya dan kita pastikan target SRS-nya itu ke UTM zone 48S dan output rasternya kita namakan dan kita klik OK. Nah, ketika sudah OK, nah nanti kita bisa cek di petanya, dia akan berpindah. Kemudian kita juga bisa tambahkan beberapa data poligon untuk mengecek benar nggak sih ini ada di jalan atau di wilayah administrasi, seperti itu. Baik ya, mungkin untuk lebih jelas kita akan masuk ke Quantum JS-nya untuk melakukan praktek. Dari menu Quantum JS yang pertama tadi kita buka georeferencernya ya. Georeferencer. Nah, kemudian kita panggil filenya, file raster yang ingin di ini. Nah, selanjutnya kita tambahkan poin ini. Caranya dengan mengklik ya, pas di pertemuan. Klik, nah nanti kita pilih yang untuk UTM zone 48S. Nah, kita bisa masukkan di sini. Ini 063993 dan northnya utamanya ya 9267365. Kita klik OK. Ini baru 1 titik. Nah, nanti kita geser lagi ke atas, pojok kiri atas sini ataupun ini ya, di perpotongan. Nah, karena saya sudah melakukan penyimpanan, jadi kalau mau menyimpan nanti di save ini ya. Kalau mau membuka, ini contohnya, ini sudah ada 4 titik. Nah, kalau sudah sebelum melakukan ekspor, kita pastikan lagi ini 48S, kemudian nama filenya, itu, dan kita klik OK, terus kita jangan lupa klik tombol play-nya untuk start georeferencing. Kalau sudah, kita bisa close. Nah, ini yang sudah diubah, ini yang lama saya tutup dulu. Nah, ini kalau kita zoom to layer, nah, maka kita bisa lihat ya, ini udah ada di daerah Bogor ya, ini Kebun Raya. Ini kita bisa cek simbologinya, kita ubah sedikit transparan, sekitar 50%. Nah, ini kita lihat ya. Atau kita bisa juga tambahkan layar-layar vektor. Contohnya kemarin udah ada Kota Bogor, ya, administrasi desa ataupun jalan. Dan kita lakukan sedikit
simbologi ya. Kita juga bisa bikin transparan. Kita klik fill simpelnya, kemudian kita bisa sedikit transparan. Kemudian untuk seperti ini, jadi sudah sesuai. Jadi georeference-nya berhasil kita lakukan seperti itu. Dan untuk jalan kita coba kasih warna hitam dengan agak tebal sedikit. Nah, seperti ini. Jadi yang semula peta cetak belum mengikat ke satu wilayah. Nah, kita sudah ikatkan di sini. Jadi menggunakan 4 poin tadi ya. Itu contoh untuk peta cetak. Nah, kemudian kalau kita lihat mengenai transformasi koordinat atau proyeksi ya. Jadi di layar yang sudah kita tampilkan itu kita bisa set CRS-nya seperti apa. Nah, kalau mau langsung berubah sesuai dengan yang di quantum GIS-nya, kita bisa set. Nah, kalau kita cek kemarin ya di quantum GIS, ini di information-nya kita lihat ya, dia sudah pakai UTM, jadi menggunakan meter satuannya. So, kalau kita cek di admin, nah ini juga menggunakan PSG 9518. Nah, ini kita perlu ubah. Saya ingin jadi koordinatnya UTM. Nah, caranya gimana caranya? Kita bisa lakukan dengan 2 cara. Yang pertama, set layernya, atau kita ada toolbox-nya ya, sama. Untuk vektor kita menggunakan reproject layar, kalau yang raster kita menggunakan fungsi warp, sama fungsinya untuk melakukan reproyeksi. Langsung saja kita coba demokan. Jadi untuk melakukan pengubahan sistem ininya, kita misalnya vektor, kita bisa cari di menu data management, reproject layer, atau kita bisa juga ketikkan di sini ya, reproject atau project aja cukup, project. Jadi dia akan muncul. Nah, kalau dia vektor dia ada reproject. Nah, ini administrasi desa PSG 4518. Nah, saya ubah ke 48S. Nah, kita simpan sebagai ya, admin desa Bogor. UTM 48S. Jangan lupa di save-nya sebagai save file aja. Admin desa Bogor UTM 48S. Kita klik run. Sini. Kalau ditampilkan di sini ya terlihat perubahan, tapi ketika nanti dilakukan untuk analisa spasial, menghitung jarak, menghitung luas, terus juga ada beberapa operasi geometrik, itu baru ketahuan. Nah, kalau kita cek ya perbedaannya, proyeksi itu, nah ini udah menggunakan UTM zone. Nah, ini satuannya adalah meter.
cara mengubahnya. Sama halnya dengan yang raster. Kita raster dari 3748 kita ubah menjadi BGS 4326 misalkan. Itu juga sama. Jadi kita simpan sebagai file atau temporary. Kita klik run. Itu akan sama. Nah, selanjutnya setelah sama ininya, sistem proyeksinya menggunakan UTM semua. Nah, kita tambahkan juga nih informasi. Terkadang kita tidak punya data vektor ya di satu desa atau di satu wilayah. Nah, kita mau melakukan digitasi satu wilayah perumahan ini atau satu wilayah perkampungan ini. Nah, ini gimana memulainya? Nah, kita nggak punya akses ke citra satelit, karena kalau terlalu detail juga ada yang berbayar ya. Nah, ini kita bisa manfaatkan yang ada di Bing Maps. Cuma yang perlu dicermati adalah akurasinya ya. Mungkin untuk pemetaan partisipatif, mendadak, dan keperluannya hanya untuk analisis di sisi kita sendiri itu nggak masalah. Nah, cara melakukannya seperti apa untuk georeference dari Bing Maps? Nah, kita bisa print screen ya, print screen. Misalkan ini area Bogor, dan kita tentukan misalnya adalah lapangan. Gitu. Nah, kemudian saya print screen pakai kalau di Windows tuh pakai snipping tool, ya, atau pakai software yang lain. Kita print screen. Nah, ini kan dia juga belum punya reference koordinatnya. Pojok ini tuh mewakili koordinat mana, atau biasanya kalau foto udara ya misalkan itu hasil pakai UAV atau pakai pesawat ataupun yang dari citra. Nah, teman-teman surveyor itu biasanya melakukan survei. Jadi dia mencari satu objek yang mungkin terlihat tidak ada halangan, misalkan di pojokan sini, menggunakan GPS geodetik, dia mengukur ya sekitar berapa menit, setengah jam atau 1 jam diukur, kemudian dapat satu titik. Nah, satu titik itu digunakan sebagai GCP point. Itu praktek realnya seperti itu. Cuma karena kita belajar implementasinya, kita anggap aja nanti koordinat itu kita peroleh dari teman-teman surveyor, tapi caranya kita klik dari data yang ada aja. Nah, untuk melakukan proses georeferensi, jadi setelah di print screen, nanti saya demokan, itu sama, kita panggil ke Quantum JS, kita load di situ. Nah, ini sama kayak tadi, dia belum punya koordinat, dia koordinatnya ada di dunia antah berantah. Nah, kita perlu lakukan georeferensi. Kemudian tambahkan 4 GCP simulasi ya. Nah, ini contohnya biasanya di corner atau di sudut-sudut bangunan yang kita pilih. Nah, kalau bedanya tadi kita ngetik, nah nanti saya demokan, kita ambil dari satu data yang memang sudah punya koordinat, itu nggak apa-apa, asal referensinya terpercaya seperti itu. Kita asumsikan bahwa yang imagery yang kita tampilkan sudah punya referensi koordinat, jadi kita sesuaikan, oh titik ini itu mewakili titik yang di peta itu. Jadi cukup 4 ya, cukup 4. Nah, ini hasil georeferensinya. Nanti dia melekat seperti yang tadi menggunakan peta cetak. Nah, nanti kalau mau menggunakan Google Earth atau Google Maps, sama prosesnya. Mungkin langsung kita praktekkan saja browsernya ya. Kita buka Bing Arjuna kelas 2. Ini juga misalkan jalan pula. Misalkan contohnya apa ya? Kelasnya misalkan satu A. Nah, kalau sudah, kita jangan lupa save dan kita nonaktifkan. Nah, kita cek feature count-nya ada 3, berarti di atribut tabelnya juga ada 3. Jadi kita berhasil
menambahkan data. Sama juga untuk poin ya, saya plotting untuk tagging di 1 poin untuk sekolah, warung, restoran, rumah sakit, supermarket, lapangan, dan lain-lain. Di lapangannya lapangan sebagai nama, sebagai point of interest. Caranya sama, bedanya tipenya adalah poin, kemudian field listnya nama dan kategori. Ini contohnya saya mau mengetak poin lapangan Arjuna, kategorinya olahraga. Seperti ini. Saya juga nambahkan satu lagi itu puskesmas. Ini prosesnya sama. Oke, kita coba di Quantum.js-nya. Di atribut tabelnya ya, nanti juga tampil. Oke, kita bisa tambahkan new layer lagi. Dia ada di layer dan new shape layer. Nah, ini sekarang kita simpan sebagai poin. Kita samakan. Ini ada nama, ada kategori, dan kita pilih poin. Kita klik OK. Nah, sama ya, editingnya kita nyalakan, ini poin. Bedanya adalah di sini. Nah, ini diklik, nanti ada pop-up yang muncul, kita masukkan ID atau misalkan nama lapang Puskesmas A, saya nggak tahu namanya, misalkan kategorinya adalah kesehatan. Itu. Nah, ini nanti berdasarkan kategori kita juga bisa bikin simbologi, kita bisa definisikan yang lain-lain dari data ini. Nah, kita cek, jangan lupa di save, dan kita matikan editingnya, kemudian kita lihat dia ada 2. Kalau dicek di atribut tabel ya, itu juga ada 2. Persis contohkan di sini. Oke, terakhir itu digitasi untuk poligon. Nah, ini perlu hati-hati dan lebih cermat karena kita akan membuat satu drawing poligon ya. Jadi ada beberapa titik, misalkan dia agak melengkung dan seterusnya. Kalau dia berupa rumah, persil tanah atau sawah, itu juga harus sesuai dengan apa yang tampak di situ. Nah, bedanya kita nanti jenis geometrinya kita ganti poligon dan fungsinya, maaf, filtersnya bukan kategori tapi fungsi. Ini, jadi kita akan digitasi area, kemudian kita masukkan atributnya. Contohnya tadi ya, lapangan Arjuna, dia fungsinya untuk fasilitas umum. Gitu. Quantum.js-nya. Jadi sama, create layer, new set file, dan ini juga area, .shp. Ini karena saya udah ada, saya timpa aja. Ini jangan lupa polygon. Kemudian kita tambahkan nama dan fungsi. Nama dan fungsi. Nah, kita lakukan editing sama ya. Nah, ini perlu kita zoom sedikit. Nah, kita lakukan polygon. Jadi untuk polygon karena dia banyak titik, ya pelan-pelan. Nah, kalau dia garis lurus bisa langsung agak jauh titiknya. Nah, ini tergantung kecakapan dari operatornya ya. Nah, kalau sudah kita klik kanan untuk menutup. Nah, kita masukkan kalau ada pop-upnya ID nama lapangan Arjuna. Nah, seperti itu. Nah, ini seperti ini. Untuk simbologi bisa disesuaikan lagi. Kita save, kita matikan.
itu. Nah, ini kita sesuaikan simbologinya untuk area, untuk jalan, untuk koi ya. Tambahkan area lainnya nih, rumah, sakit misalkan, atau daerah-daerah yang kecil. Nah, setelah proses digitasi itu eh, ada yang sering kita lakukan, prosedurnya itu melakukan proses cek validity. Jadi benar nggak nih topologi geometrinya itu sesuai apa yang sudah kita inputkan. Masih ada kesalahan atau enggak. Nah, ini biasanya operator yang melakukan. Atau misalkan kita mau melakukan analisis spasial, kita dapat data set file dari data vector atau set file dari orang gitu. Untuk meyakinkan topologi geometrinya sama atau sudah sesuai, nah kita juga melakukan proses cek validity. Jadi sebelum geoprocessing, proses analisis spasial ini cek validity perlu kita lakukan. Nah, kenapa? Karena kita sering temui ya. Jadi misalkan ada bangunan yang eh, apa namanya berdempetan gitu. Nah, ini kita kalau sebagai manusia kan kita tahu aja misalkan ini tuh sebenarnya ada berapa poligon sih? Apakah satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8? Nah, kalau dia 8 per poligon, saya yakin ini valid ya. Tapi ketika kita cek, misalkan nanti saya punya contoh datanya ini. Nah, ini ternyata bukan 8 poligon, bukan 8 row, tapi ini 5. Jadi sudah bisa dipastikan ada miss atau ada kesalahan topologi. Nah, ini kalau ini dianggap satu bangunan, maka salahnya ada di perpotongan sini, ada 3. Cuma ini eh, cek validity ini kita harus lakukan looping ya. Jadi misalkan ada 2 kesalahan, nanti dia baru kedeteknya 1 dulu, baru nanti kita running lagi, baru ketemu yang satunya dan seterusnya. Nah, untuk menjalankan cek validity, kita bisa menggunakan processing toolbox atau kita bisa melalui menu yang ada di atas. Nanti kita demokan. Ya. Nah, hasilnya ketika hasil ini sudah dieksekusi, ini bisa disimpan atau temporary aja nggak apa-apa. Nanti ada 3 layer yang dibuat, ada valid, ada invalid, ada error. Seperti itu. Nah, ini contohnya yang tadi, ini ada 2 ya, invalidnya ada 2, kemudian yang valid ada 3 dari 5 itu. Nah, ini sebenarnya ada 2 nih. Nanti kelihatan seperti ini. Nah, kalau data-data yang dari RBI ini sudah melalui proses, jadi eh, akurasi atau kualitas data yang dihasilkan itu bisa dilihat. Jadi kalau misalkan nanti kita cek validity-nya, itu seharusnya nol error ya. Ini kita lakukan ini nol error. Nah, kita coba ya untuk validitas. Kita masuk ke Quantum JS. Nah, kita bikin project baru lagi. Kita cek yang get new. Kita discard. Nah, ini kita panggil contohnya tadi yang polygon error ya. Ini contohnya. Nah, ini kalau kita cek sederhana, kan cuma ada ini sudah ada kode errornya. Gitu. Kita cari validity. Kita cek. Nah, ini ada errornya ya. Ada error. Ada error, invalidnya ada 2. Yang valid ada 4. Itu untuk mengecek. Nah, ini bisa penanganannya bisa macam-macam ya. Bisa aja ini di merge, kalau nggak di merge dia juga di split seperti itu. Contoh penggunaannya seperti ini.
Jadi nanti buat analisis spasial itu harus bebas error, bebas validitas. Nah, kalau kita bandingkan dengan data RBI ya, Kota Bogor, poligonnya misalkan, ini dia udah ada beberapa proses. Ini sama, kalau nggak kita bikin project baru aja. Kita tambahkan datanya, kemudian kita menggunakan check validity dari menu vektor geometry tool check validity. Kita klik run. Nah, ini kalau kita lihat feature count-nya ya, maka semua data poligon ini udah valid, udah melewati proses pengecekan. Itu. Oke, mungkin dari saya untuk praktikum kali ini sih sudah semua. Nah, selanjutnya silahkan dilanjutkan tugas kelompoknya ya, untuk mengunduh peta, kemudian direferensikan, screen capture, dan digitasi, dan tambahkan cek validitas dan digitasi untuk titik garis area yang ada di Kota Bogor. Mungkin dari saya sih sudah cukup, saya akhiri. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua.